Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, di pertemuan terakhir ini, maaf ya kita belajarnya mengenai video pembelajaran karena sekarang ini ada rapat mengenai kerjasama dengan BPSL Bali dan ini tidak akan mengurangi dari pembelajaran untuk kalian ya. Kemudian untuk persiapan visitasi, saya maaf mungkin saya ataupun dosen-dosen lain akan merapel pembelajarannya baik itu secara luring ataupun daring ataupun video pembelajaran. Baik ya, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai apa itu ekosistem di pertemuan ketujuh, yang ketujuh, kemudian yang kesembilan setelahnya UTS. Ini adalah pembelajaran mengenai konsep ekosistem. Sebenarnya sih sama, cuma mungkin materinya ini penyampaiannya ada yang penyampaian dari Bu Nurul dengan penyampaian materi oleh saya. Kita mulai saja di pertemuan ketujuh ini mengenai ekosistem. Nah, ini bisa dilihat ini ekosistem yang ada di bumi itu dimulai dari sekumpulan individu. Individu itu akan membentuk suatu populasi yang memiliki kumpulan sejenis. Kemudian dari berbagai populasi itu akan membentuk komunitas yang saling ini berhubungan dengan komunitas lainnya, dan komunitas ini akan saling berinteraksi dengan lingkungan, akhirnya terbentuk ekosistem. Dan kumpulan ekosistem yang ada di bumi ini itu akan terbagi menjadi bioma. Bioma ini adalah ekosistem di daerah tertentu yang dipengaruhi baik itu karena adanya iklim, cuaca, dan lainnya. Misalnya adanya bioma padang pasir, kemudian atau gurun, kemudian bioma hutan basah, hutan lindung, ataupun lainnya. Kemudian kumpulan dari bioma ini akan membentuk biosfer. Organisme ini adalah zat hidup, ya zat hidup ataupun makhluk hidup, dan populasi adalah kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan berbiak pada daerah tertentu. Sedangkan untuk komunitas adalah semua populasi dan berbagai jenis yang menempati daerah tertentu. Ekosistem ini pengertiannya adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan biotik dan abiotik. Kemudian untuk tempat tinggal organisme itu ada yang berupa di habitat, mungkin habitat tertentu saja, ataupun ada yang di bioma. Di bioma ini misalnya di bioma padang pasir, kemudian bioma hutan basah, hutan kering mungkin, ataupun hutan lainnya. Itu tergantung dari iklimnya. Kemudian ada juga yang menempati di tempat di bumi itu yang disebut dengan biosfer. Kemudian ekosistem itu memiliki komponen-komponen, ada yang biotik berupa makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, maupun komponen ekosistem yang abiotik berupa faktor kimia dan fisik. Kemudian untuk fungsi ekosistem itu ada dua, untuk aliran energi, sumbernya itu dari cahaya matahari, dan daur materi itu jumlah materi di alam berupa atmosfer, biosfer, litosfer, yang bisa sifatnya itu tertentu dan juga sifatnya juga bisa menjadi terbatas. Kemudian ekosistem ini memiliki komponen dan menjalankan fungsi ataupun proses tertentu yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Bagi setiap makhluk hidup, komponen ekosistem itu akan menyediakan sumber daya untuk kebutuhan hidup dari makhluk hidup ataupun membentuk kondisi lingkungan baik yang lingkungan yang sesuai atau tidak. Nah, ini komponen ekosistem ada faktor biotik dan abiotik, bisa dilihat. Itu yang biotik ada hewan, tumbuhan, manusia. Kemudian yang abiotik itu komponen yang tidak hidup, bisa berupa tanah, udara, dan air. Dan semua komponen ini akan saling berkaitan satu sama lain. Nah, ini contoh ekosistem pada ekosistem danau dan berbagai keterkaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Misalnya di sini terjadi rantai makanan dari ini ya mungkin ya dari produsen dimakan herbivora konsumen satu sampai ke konsumen bijak.
ataupun setelah konsumen puncak ataupun organisme yang sudah mati akan diuraikan sehingga akan menjadi unsur hara ataupun unsur organik yang akan membuat tanah itu menjadi subur dan bisa digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan tumbuhan. Kemudian ini contoh ekosistem yang ada di hutan. Ini tingkatan organismenya itu dari konsumen pertama mungkin itu dari memakan tumbuhan ataupun produsen dari tumbuhan yang dimakan oleh konsumen pertama, kemudian konsumen kedua dan seterusnya. Untuk komponen penyusun ekosistem itu berdasarkan sifatnya itu ada faktor biotik dan abiotik. Yang biotik itu adalah faktor yang meliputi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Ini meliputi tingkatan organisasi di dalam ekologi, meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Dan yang faktor abiotik adalah faktor yang meliputi faktor fisik dan kimia, seperti adanya suhu, sinar matahari, air, tanah, ketinggian, angin, dan garis lintang. Ini adalah salah satu contoh dari individu yang merupakan organisme tunggal. Kenapa ini bisa seperti ini? Kulitnya itu berbeda, mungkin mengalami proses rekayasa genetika, sehingga dia itu memiliki sifat morfologi yang berbeda dari individu lainnya. Kemudian ada populasi, ini adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada daerah dan waktu tertentu. Kemudian ada komunitas, ini adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan akan mempengaruhi satu sama lain, baik itu pengaruhnya itu sama-sama menguntungkan, merugikan, ataupun tidak saling berhubungan yang sifatnya komensalisme. Kemudian ada ekosistem, ini adalah interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Jadi di sini ada komponen biotik yang dia itu berhubungan dengan faktor lingkungan dan keduanya itu akan membentuk ekosistem. Kemudian ada bioma, ini adalah kelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di lokasi daerah di geografis tertentu. Bisa dilihat itu jumlah tumbuhan dan hewannya itu tergantung dari iklimnya. Kemudian ada biosfer, ini adalah kumpulan semua ekosistem yang ada di bumi dan bisa dikatakan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini beserta dengan interaksinya itu akan berinteraksi dengan komponen abiotiknya. Kemudian bagian luar dari planet bumi itu cakupannya itu ada udara, daratan, dan air. Ini memungkinkan kehidupan dan proses biotik itu berlangsung. Sedangkan pengertian luas dari geofisiologi, biosfer ini adalah ekologi secara global yang seluruh makhluk hidup itu dan hubungan antar mereka itu ada di bumi dan juga termasuk interaksinya dengan unsur abiotik berupa litosfer, bebatuan, atmosfer, air, atmosfer, udara yang ada di bumi. Jadi maksudnya di sini interaksinya dengan faktor abiotik itu bisa kemungkinan dia itu akan memunculkan siklus baik itu siklus air, siklus oksigen, siklus karbon dioksida ataupun siklus lainnya. Kemudian macam-macam ekosistem. Ekosistem ini dibedakan menjadi ekosistem yang alami ataupun yang bina. Untuk ekosistem yang alami, yaitu mengalami proses perubahan secara alami di alam tanpa adanya campur tangan manusia. Jadi terbentuk begitu saja. Mungkin terbentuknya itu tanpa bantuan manusia, dia itu mengalami proses seleksi alam, sehingga nanti itu akan terbentuk ekosistem yang sesuai dengan alamnya. Dan yang binaan, dan itu tentunya membutuhkan tenaga dari manusia supaya ekosistem itu bisa bertahan dan bisa dikelola dan dapat dimanfaatkan oleh kebutuhan makhluk hidup. Kemudian tipe ekosistem itu ada 3 macam, ada yang terestrial, daratan, akuatis, perairan ataupun ekosistem buatan. Untuk ekosistem terestrial adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya ini berupa daratan. Berdasarkan letak geografisnya, ekosistem darat ini dibedakan menjadi beberapa bioma. Nah, ini contohnya ada bioma padang pasir ataupun gurun, ada yang padang rumput, ada yang tundra, yang taiga, hutan basah, dan hutan gugur. Kemudian yang ekosistem akuatis adalah ekosistem yang meliputi perairan, yakni ekosistem air tawar, air laut,
air estuari, muara tempat bersatuannya sungai dan laut, dan ekosistem pantai dan sungai. Kemudian yang buatan, contohnya itu adalah waduk. Ini diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya untuk perairan atau irigasi atau sumber air. Kemudian ekosistem buatan ini akan mendapatkan subsidi energi dari luar, tanaman ataupun hewan peliharaan yang dimensi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragamannya yang rendah. Contohnya bendungan hutan tanaman produksi seperti jati ataupun pinus. Kemudian hubungan antar organisme itu ada yang sifatnya simbiosis, ini berdasarkan aspek kemampuannya itu ada yang sifatnya merugikan, parasitisme, saling menguntungkan itu mutualisme, dan salah satunya ini mungkin diuntungkan yang lainnya tidak itu komensalisme. Kemudian ada yang aspek ketergantungan, ada yang simbiosisnya obligate, yang artinya satu simbion itu sifatnya itu akan bergantung pada makhluk hidup lainnya. Jika salah satunya itu mati, mungkin juga akan mati. Itu mungkin sifatnya terhadap parasit ya. Kemudian yang simbiosis fakultatif, yaitu tidak bergantung pada makhluk hidup lain, kemudian bisa hidup sendiri. Kemudian ada aspek keberadaan, ada yang endosimbiosis. Yang endosimbiosis itu sudah saya carikan, itu kalau tidak salah itu adalah organisme yang hidup di dalam tubuh organisme dan dia itu saling menguntungkan. Contohnya itu pada manusia, misalnya manusia dengan keberadaan bakteri untuk membusukkan makanan. Kemudian ada ektosimbiosis, ada dalam bentuk simbiosis yang kedua simbionnya itu berada di luar dan di luar kelompoknya dan tidak hidup dalam tubuh pasangannya. Kemudian hubungan antar organisme ini sifatnya ada yang bisa bekerja sama ataupun kompetensi, kemudian ada yang pemangsa dengan predator, keterkaitan. Kemudian juga ada yang scavenging ataupun makan bangkai dari tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Kemudian ada hubungan netral yang tidak saling mengganggu antara organisme dalam habitat yang sama, yang sifatnya itu tidak menguntungkan ataupun tidak merugikan kedua belah pihak. Kemudian juga ada yang predasi di antara mangsa dan pemangsa. Kemudian yang parasitisme, ini hubungan antar organisme yang berbeda spesies. Hubungan ini itu akan menguntungkan satu pihak dan yang lainnya itu dirugikan. Kemudian ada yang komensalisme, ini antara dua organisme yang berbeda spesies, di mana salah satu spesies itu akan diuntungkan sedangkan yang lainnya itu tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Kemudian ada hubungan mutualisme, hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi ini kupu-kupu melakukan polinasi pada tanaman dan akhirnya terbentuk pembungaan ataupun biji, sehingga bunga itu akan berkembang dengan ini ya, mungkin dari serbuk sarinya yang melekat pada jari-jari kakinya pada kupu-kupu untuk menempel pada bunga lain. Sedangkan kupu-kupu mendapatkan manfaat untuk menghangatkan ataupun menyerap nektarnya. Kemudian ada alelopati, ini interaksi antara populasi. Jika satu populasi ini menghasilkan zat yang menghalangi tumbuhnya populasi lain. Misalnya rumput teki ini menghalangi tumbuhnya rumput lain karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang sifatnya racun. Kemudian pada organisme, mikroorganisme, istilah alelopati ini dikenal sebagai anabiosa. Contohnya jamur penicillium itu akan menghasilkan antibiotik yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri tertentu di daerah lainnya. Misalnya kalau terjadi biakan mikroba ya di dalam ini satu wadah di ilmu mikrobiologi, nah ternyata di apa ya, mikroorganisme tersebut itu ternyata menghasilkan senyawa alelopati ataupun senyawa metabolit sekunder yang sekiranya itu mikroorganisme lainnya itu tidak bisa hidup di wadah itu. Contohnya lagi pada baluran, biasanya di baluran itu didominasi oleh tanaman akasia. Nah, kalau mungkin di searching ya, kemungkinan itu tanaman akasia itu menghasilkan metabolit sekunder sehingga tanaman di sekitarnya itu tidak bisa tumbuh
pada tanaman ini, tanaman akasia. Oke, ini pertemuan ke-7, lanjut ke pertemuan ke-9. Pertemuan 9 kita akan membahas konsep ekosistem sama seperti pertemuan ke-7. Mungkin hanya bedanya pada materi tertentu saja. Untuk ekosistem itu sendiri sudah diketahui adalah sistem di alam. Itu ada komponen biotik dan abiotik, di mana keduanya itu akan saling berinteraksi ataupun saling melakukan hubungan timbal balik untuk mempertukarkan zat yang diperlukan untuk kehidupan. Kemudian ada biokinesis, ini istilah lain dari biotik, dan geokinesis ini adalah istilah dari abiotik. Kemudian gabung keduanya, biogeokinesis ini akan membentuk ekosistem. Jadi ekosistem itu adalah satuan fungsional dasar ekologi yang mencakup organisme dan lingkungan abiotik yang keduanya saling interaksi. Dan istilah ini ditemukan oleh peneliti ini pada tahun 1935, seorang ekologi dari bangsawan Inggris. Kemudian komponen ekosistem itu dari segi trofik, ini ada yang autotrofik, dia adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri, bahan organik dari bahan-bahan anorganik sederhana dengan bantuan sinar matahari dan zat hijau daun. Kemudian ada heterotrofik, dia adalah organisme yang sumber nutrisinya itu diperoleh dari bahan organik dari makhluk hidup lainnya, baik itu komponen autotrof ataupun heterotrofik. Kemudian komponen ekosistem itu dari segi penyusunnya ada yang komponen abiotik, berupa komponen fisik dan kimia, baik itu tanah, air, udara, sinar matahari, yang merupakan medium ataupun habitat untuk berlangsungnya kehidupan. Kemudian komponen lainnya itu ada produsen, sudah jelas ini adalah dimiliki oleh tumbuhan karena dia mampu membuat makanannya sendiri dari zat hijau daunnya ataupun klorofil. Kemudian yang konsumen adalah organisme heterotropik yang dia memperoleh nutrisi dari organisme lainnya. Kemudian ada pengurai, dia termasuk organisme heterotropik yang dia memperoleh nutrisinya dari bahan organik yang sudah mati. Kemudian struktur ekosistem ini itu dimulai ada komponen biotik, ini ada tumbuhan, herbivora, karnivora, dekomposer. Kemudian yang abiotik itu ada air, tanah, dan udara, dan semuanya itu membutuhkan cahaya matahari untuk menghasilkan enzim ataupun hormon, sehingganya untuk tumbuhan sampai dekomposer dia itu akan aktif melakukan metabolismenya. Kemudian komponen ekosistem itu untuk tujuan deskripsinya, ini yang dipelajari adalah bahan-bahan organik, kemudian ada senyawa organik, ada iklim, produsen, konsumen yang sifatnya makro. Ini adalah organisme yang memakan organisme lain ataupun bahan organik, dan konsumen mikro ataupun organisme itu yang sifatnya dia itu untuk menguraikan bahan organik yang sudah mati. Organisme heterotropik ini dibedakan ke dalam biofage, yaitu organisme yang mengkonsumsi organisme lainnya, dan saprofaga adalah organisme pengurai bahan organik yang sudah mati. Kemudian dari segi fungsional ekosistem itu ini sebaiknya dianalisis menurut aliran energi, kemudian ada rantai pangan, pola keanekaragaman dan ruang dan waktu, ada siklus nutrien, pengembangan dan evolusi, dan kontrol ataupun sibergenetik. Kemudian konsumen ini ada empat ya, dengan parasit. Yang pertama itu hewan herbivora tentunya, yang bergantung pada keberadaan tumbuhan. Kemudian konsumen kedua ini adalah dinepati, baik itu karnivora ataupun omnivora yang memakan herbivora. Kemudian yang ketiga ini biasanya ditempati oleh konsumen puncak, baik itu karnivora dan omnivora. Dan keempat ini adalah parasit, scavenger ataupun saproba yang mendaur ulang dari bahan organik yang sudah mati, baik itu konsumen pertama
pihak ketiga ataupun dari produsen. Kemudian faktor penyebab perbedaan ekosistem itu ada perbedaan kondisi iklim, baik itu hutan hujan, hutan musim, hutan savana, itu yang menyebabkan ekosistem itu berbeda, baik itu melimpahkan tumbuhan dan hewannya. Kemudian perbedaan letak dari permukaan laut, topografi dan formasi geologisnya, baik itu somasi, pada pegunungan, lereng pegunungan yang curam, lembah, sungai, dan perbedaan kondisi tanah dan air tanah. Kemudian macam dan ukuran ekosistem berdasarkan proses terjadinya itu ada yang ekosistem secara alami, bidang laut, sungai, hutan alam, danau alam, dan buatan dibuat manusia, contohnya adalah sawah, kebun, hutan tanaman, tambak, dan lainnya. Kemudian secara umum ada dua tipe ekosistem. Ada ekosistem yang sifatnya terestis, ini ataupun daratan, berupa hutan, padang rumput, gurun, kemudian yang buatan ataupun antropogen, kemudian yang akuatik atau berairan, berupa air tawar, baik itu kolam, danau, sungai, dan lainnya, dan lautan. Untuk ukuran ekosistem itu akan beragam dari sebesar kultur dalam botol di lab, kemudian ada juga yang selaus danau, sungai, lautan, sampai biosfer ini. Ini contohnya dari beragam ekosistem. Kemudian tahap-tahap dasar untuk operasi pada operasional pada ekosistem itu yang pertama adalah penerimaan energi radiasi dari cahaya matahari yang diterima oleh tumbuhan, kemudian dari saat hijau daunnya akan diubah dari energi cahaya itu menjadi energi kimia untuk pembuatan bahan organik, dari bahan organik oleh produser, kemudian setelah itu hasil dari fotosintesisnya akan dimanfaatkan oleh konsumen dan lebih jauh lagi itu pada bahan-bahan yang terkonsumsi pada tingkatan konsumen kedua. Kemudian terjadi perombakan bahan organik dari organisme yang mati oleh dekomposer ke dalam bentuk anorganik sederhana, kemudian untuk didaur ulang lagi dan bisa dimakan oleh tumbuhan. Kemudian ada ekologi niche. Niche ini adalah status fungsional atau peran makhluk hidup dalam habitat tertentu. Itu sifatnya sebagai mungkin bertindak sebagai herbivora, karnivora atau lainnya. Kemudian habitat itu adalah tempat hidup dari organisme, dan ekologi itu adalah peran total dari ekologi niche ini mencakup spesies organisme, kemudian faktor lingkungan, daerah tempat hidup, kemudian spesialisasi ataupun fungsi dari populasi spesies dalam komunitas. Kemudian energi dalam ekosistem itu pengertiannya energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Untuk energi yang berperan penting pada makhluk hidup itu berupa energi mekanik, kimia, radiasi, dan panas. Dan hukum energi ini ada dua macam yang disebut dengan hukum termodinamika. Yang pertama, ini energi bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, tapi energi itu tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Terus yang hukum termodinamika kedua, setiap terjadi perubahan bentuk dari energi satu ke energi lainnya, dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lainnya, itu tidak secara spontanitas itu akan 100% sama, justru akan semakin dari ini ya, dari piramida makanan, dari tingkat produsen, kemudian konsumen pertama, kedua, sampai konsumen puncak, itu akan semakin berkurang. Jadi energi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup itu rata-rata itu semakin berkurang ataupun semakin sedikit. Misalnya saja tumbuhan yang dimakan oleh herbivora itu tidak semuanya itu termakan. Kemudian setelah itu dari herbivora yang dimakan oleh karnivora itu juga tidak semua ataupun total dari herbivora itu akan dimakan
dan akan hilang sebagai energi panas ke depan, ataupun justru menjadi energi buangan berupa energi eksternal. Kemudian rantai pangan ini pengertiannya adalah pengalihan energi dari sumber daya dalam tumbuhan melalui sederetan organisme yang makan dan dimakan. Semakin pendek rantai makanan ini akan semakin besar energi yang disimpan dalam tubuh organisme menuju rantai makanan. Kemudian rantai pangan ini ada 3 macam. Ada rantai pemangsa, ini berawal dari hewan yang kecil sampai ke hewan yang besar, di mana landasan pemulanya itu adalah tumbuhan sebagai produsen. Jadi ini secara umum. Kemudian ada rantai parasit, ini berasal dari organisme yang besar, kemudian dimakan oleh organisme yang kecil, yang bisa mungkin itu hidup dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian ada rantai saprofit, berawal dari organisme mati ke mikroorganisme sebagai rantai pangan itu. Dalam suatu ekosistem, rantai pangan ini berkaitan satu sama lain untuk suatu jaring pangan. Kemudian dalam suatu ekosistem itu dikenal adanya tingkatan tropik dari kelompok organisme. Berbagai organisme ini akan memperoleh sumber makanan melalui langkah yang sama yang disebut dengan tingkat tropik yang sama. Jadi itu ada berbagai organisme yang saling berkumpul di dalam suatu jaring-jaring makanan, tapi karena mereka sumber nutrisinya sama, kemungkinan dia itu akan memperoleh sumber nutrisi yang sama. Misalnya antara kelinci, kemudian kambing dan lainnya itu ternyata sumber nutrisinya itu sama memakan rumput, ataupun antara kelinci, kemudian kambing dan lainnya itu ternyata adalah sumber nutrisi yang sama dari hewan karnivora, misalnya dari ular. Ini adalah rantai makanan, itu dari cahaya matahari diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan akan menghasilkan bahan hasil fotosintesis berupa glukosa ataupun daun, buah dan lainnya akan dimakan oleh herbivora, herbivora dimakan oleh karnivora dan seterusnya. Kemudian diuraikan oleh saprofit ini, dan hasilnya itu bahan organik yang mati akan didaur ulang untuk dimakan oleh tumbuhan. Ini adalah rantai pangan, baik itu yang di daratan maupun yang ada di perairan. Dan ini jaring-jaring pangan bisa dilihat itu, kira ini sumber nutrisinya sama. Kemudian struktur dan piramida ekologi, ukuran individu ini menentukan besarnya metabolisme dari organisme. Fenomena interaksi antara rantai makanan dan hubungan metabolisme dengan ukuran organisme ini akan menyebabkan berbagai komunitas itu mempunyai struktur tropik tertentu. Kemudian piramida ekologi ini menggunakan struktur dan fungsi tropik, ada 3 macam. Ada piramida jumlah individu, ini adalah gambaran jumlah individu dalam produsen dan konsumen di suatu ekosistem. Kemudian untuk piramida biomasa, itu adalah gambaran biomasa di setiap tingkat tropiknya. Dan piramida energi adalah gambaran besar energi pada setiap tropiknya. Semakin tinggi tingkat tropik akan semakin efisien atau berkurang penggunaan energinya. Piramida ekologi bisa dilihat itu ada piramida ini ya, piramida jumlah, kemudian ada piramida biomasa. Sekarang ke produktivitas. Untuk produktivitas primer ini adalah kecepatan penyimpanan energi potensial oleh organisme produsen melalui proses fotosintesis dalam bentuk bahan organik yang bisa digunakan sebagai bahan pangan. Untuk satuannya seperti ini. Maaf ya, untuk produktivitas primer ini dia itu adalah penyimpanan energi pertama dari hasil fotosintesis ya, sehingga itu bisa langsung dimanfaatkan oleh tubuh organisme tanpa dia itu berkurang, mungkin karena lainnya mungkin dari energi kotor ataupun energi yang hilang ke lingkungan sebagai energi panas. Kemudian produktivitas primer ini dibagi menjadi 2 macam.
Ada produktivitas primer kotor. Ini adalah kecepatan total fotosintesis, mencakup pula bahan organik yang dipakai untuk respirasi selama pengukuran. Istilah ini sama dengan asimilasi total. Kemudian berarti di sini itu masih ada energi kotor yang masih dikumpulkan. Dan ada produksi primer bersih. Ini adalah kecepatan penyimpanan bahan organik yang dipakai untuk respirasi oleh tumbuhan selama pengukuran, dan istilah ini sama dengan asimilasi bersih. Kemudian ada produktivitas sekunder. Ini adalah kecepatan penyimpanan energi potensial pada tingkatan tropik, konsumen, dan pengurai. Ini contohnya dari produktivitas primer kotor pada ekosistem akuatik. Kemudian ini pada ekosistem terestrial. Sekarang ada siklus biokimia. Di alam itu diketahui ada kurang lebih 100 unsur kimia, tapi hanya 30-40 unsur yang diperlukan oleh makhluk hidup. Unsur-unsur kimia ini termasuk unsur utama dari protoplasma. Ini cenderung bersirkulasi dalam biosfer dengan pola tertentu dari lingkungannya ke organisme dan kembali lagi ke lingkungan. Biokimia ini adalah pergerakan unsur dan senyawa anorganik yang penting untuk menunjang kehidupan. Sedangkan siklus Sara adalah proses suplai dan penyerapan dari senyawa kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan metabolisme. Masing-masing siklus itu terdiri atas dua kompartemen, yaitu ada reservoir pole. Ini sifatnya besar, lambat bergerak, umumnya ini bukan komponen ekologi. Contohnya ini faktor abiotik, misalnya batu bara yang menyimpan karbon dalam jangka waktu yang lama, yang digunakan untuk tumbuhan dan hewan menghasilkan energi. Kemudian ada exchange atau spring pole, ada ini sifatnya kecil tapi lebih aktif bertukar dengan cepat antara organisme dengan lingkungannya. Contohnya faktor biotik antara tumbuhan dan hewan. Jadi di sini ada siklus rantai ini ya, jaring siklus rantai pangan gitu ya. Kemudian dari sudut biosfer secara keseluruhan, siklus biokimia itu terdiri dari ada yang tipenya bentuknya gas, contohnya siklus karbon dan nitrogen. Ada yang tipe sedimen, misalnya ini kerak bumi, misalnya siklus fosfor. Nah, ini sudah diketahui dengan jelas, siklus karbon dan fosfor itu bisa adanya cahaya matahari, kemudian aktivitas manusia. Jadi ini akan saling berkesinambungan, baik itu ada yang menyerap karbon dioksida yang diperlukan oleh tumbuhan ataupun manusia melakukan aktivitasnya itu untuk menghasilkan karbon dioksida. Kemudian tumbuhan juga itu akan menghasilkan oksigen dari hasil fotosesnya yang diperlukan oleh manusia. Kemudian juga dari sini itu ada bahan organik juga yang diuraikan, itu akan diperlukan karbonnya itu untuk diperlukan dalam unsur hara bagi tumbuhan. Kemudian ada siklus nitrogen. Ini ada nitrogen yang berada di udara, itu dia itu akan masuk ke dalam tanah, kemudian oleh adanya bakteri yang mengubah nitrogen, dia itu akan mengubah nitrogen bebas menjadi nitrogen yang bentuknya bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Misalnya senyawa yang diperlukan oleh tumbuhan adalah senyawa nitrat. Kemudian ini ada siklus fosfor. Nah, ini diperoleh dari sedimen ataupun bebatuan. Oke, sudah. Baik ya, ini materi yang saya sampaikan, semoga ada kemanfaatannya. Dan jika ada yang kurang jelas, mungkin bisa bertanya di Google Classroom. Saya bagikan video pembelajarannya ini di Google Classroom di ekologi tumbuhan. Kemudian untuk kisi-kisinya nanti akan saya bagikan di situ juga. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.